Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan mulaikan ibadah kita saat hari ini. Betapa bersyukur kita saat ini. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada lagi di tempat ini, bersama-sama berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Kita boleh memperingati akan kebangkitannya. Haleluya. Betapa besar kasih Dia akan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima Yesus, Engkau yang hidup kami semua. Terpujilah. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur kami oleh karena kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini menikmati kuasa penyertaan Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Satu kerinduan kami rindu untuk datang kepadamu, beribadah kepada Tuhan. Terlebih di mana hari kemenangan bagi kami, umat-umat pilihan-Mu, yang Kau sudah tebus dengan kuasa, dengan darah-Mu, di mana kami boleh memperingati akan, di mana Engkau boleh bangkit bagi kami, bangkit dari kematian dan menebus kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab itu kami menyerahkan terus hidup kami dalam tangan Tuhan. Di hari kemenangan ini kami mohon Tuhan untuk bersukacita, bersorak, menyembah Engkau, karena Engkau telah bangkit, menandakan maut dikalahkan. Kemenangan besar terjadi bagi kami umat-umat Tuhan, dan sorak kemenangan itu ada dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, dengan sukacita kami pagi hari ini, kami mempersembahkan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami. Biarlah kami layak Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami menaruhkan terus ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang akan terus memimpin ibadah kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan tidak merasa apa, dan kami percaya kami diberkati, kami pulang dengan bawa-bawa berkat, sukacita, damai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Kau pakai kami dan urapi kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan kami untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Apapun bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, biarlah semua itu kami lakukan hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja, mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu setiap konsentrasi kami kepada Tuhan. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami pakai saat ini untuk kami beribadah, dalam kuasa iblis yang mengganggu kami tolak hancurkan dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, akan pengurapan mengurapi kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tiap hamba dan anak-Mu yang masih dalam perjalanan, dan tertutup mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji Tuhan, sama-sama kami bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami, serta kami bukan dan kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami sembahkan
Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kemenangan yang Kau beri. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah hidup kami. Kau mau pakai untuk melakukan apa yang benar. Kami mau melayani-Mu lebih dan lebih lagi. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Haleluya. Terima kasih. Sebagai balasannya, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan. Kami persembahkan kepadamu. Pakailah menurut kehendak, menurut maunya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan kami siap untuk bersorak, memuliakan, meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Mari kita serahkan haleluya tiap kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Anak-anak.
berfirmanlah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Biar hamba-Mu berkata-kata menurut kehendak-Mu. Buka rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi jawaban atas kebutuhan kehidupan kami. Biar kami tetap di dalam Engkau. Kami tetap setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Didiklah kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan yang coba mengganggu, kami percaya Tuhan sudah hancurkan. Sebab kami adalah orang-orang pemenang. Sebab Tuhan kami, Yesus namanya, yang adalah pemenang. Terima kasih. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat kita silakan duduk. Selanjutnya saya silakan kepada Haleluya semuanya. Di lantai bawah bisa teriak haleluya. Ya, oke. Puji Tuhan. Selamat Paskah ya bagi kita semua, karena hari ini tentu adalah hari Paskah bagi kita. Ya, ingat Paskah ini kita mengadopsi sebetulnya dari Paskahnya. Kata Paskah itu maksudnya adalah dia akan artinya melewati ya saudara. Tapi pertama merayakan Paskah sebetulnya adalah orang Israel. Jadi mereka merayakan Paskah, ya mereka merayakan Paskah, tapi Paskah mereka adalah memperingati tentang keluarnya mereka, pembebasan mereka, ya dari tanah Mesir waktu mereka diperbudak, dibebaskan oleh Tuhan, ya sehingga juga di sana ada muatan di mana Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel pada waktu Tuhan bilang semua anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tetapi di mana ada tanda darah domba di ambang pintu, semua itu dilewati oleh Tuhan, tidak ada kematian. Nah, sehingga kan pada waktu itu ketika pagi-pagi orang Israel bangun, itu semua anak sulung saudara di tanah Mesir itu mereka mengalami namanya ada kematian di rumah-rumah. Hanya orang Israel tidak ada karena ada tanda darah. Jadi Tuhan lewati yang ada tanda darah. Ya, nah itu bagi kita, saudara, bagi kita yang domba itu kematian itu adalah Yesus, bagi kita saudara Yesus, dan kita bilang Paskah itu di kebangkitan. Jadi Tuhan melewati. Ya, itu ya saya nanti lain kali saya menjelaskan lebih dalam tentang Paskah itu. Nah, saya akan melanjutkan saudara tentang tema saya sudah buat kemarin. Saya janji kepada saudara ada 15 poin yang saya akan bahas tentang Yesus yang benar. Dikarenakan Alkitab menjelaskan ada Yesus yang lain. Ya, tujuan saya supaya saudara beriman kepada Yesus yang benar. Makanya ada banyak orang berdoa tapi salah berdoa, kan begitu saudara. Ya, ada orang meminta tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Jangan-jangan dia minta kepada Yesus yang lain. Bahkan Matius berkata, saudara, pada akhirnya saudara ada orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah melakukan mujizat demi namamu? Tapi Tuhan Yesus bilang, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kaget mereka, kenapa ya? Kami kan menyebut nama Yesus, ternyata mereka menyebut Yesus yang lain. Nah, oleh sebab itu kita sedang belajar tentang Yesus yang benar. Ya, Yesus yang benar. Kemarin kita sudah bahas di Jumat Agung. Yesus yang benar, masih ingat, adalah Yesus yang disalib. Itu Yesus yang benar. Nah, yang kedua adalah Yesus yang mati. Itu Yesus yang benar. Sehingga saudara posisi beriman kepada Yesus yang benar. Karena Yesus yang benar Yesus disalib, Yesus yang benar adalah Yesus yang mati. Nah, ada lagi satu saudara, harusnya hari Jumat itu saya harus sampaikan, tapi ternyata saya tidak menyampaikan itu. Jadi dia disalib, dia mati, itu Yesus yang benar. Baru Yesus yang benar adalah Yesus yang dikubur, saudara. Karena ada ajaran-ajaran lain berkata Yesus itu tidak dikubur, begitu saudara. Karena mereka berkata dia tidak mati, dia tidak dikubur dia.
Ya, nah sebab itu mari kita akan melihat saudara-saudara, penting untuk beriman itu dulu. Untuk baca itu ya, saudara baca, nanti saya akan pendek saya menjelaskan itu, saudara, hanya supaya saudara timbul iman. Karena timbulnya iman, Alkitab berkata bukan karena semata-mata saya bilang sama saudara. Alkitab hanya berkata timbul iman dari firman Allah. Jadi saya harus baca firmannya, baru saudara timbul iman. Ya, oke, kita baca dulu Alkitabnya, saudara. Mari jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di lantai atas, lantai bawah, jemaat Tuhan di rumah, bangkit berdiri. Kita baca bergantian ya, saudara, bergantian. Matius 27 ayat yang ke-57. Perikop di sana, kalau saudara lihat dalam Alkitab kita, apa saudara? Yesus dikuburkan. Jadi ini yang saya bilang tadi, penting saudara beriman kepada Yesus yang dikuburkan. Tidak boleh hanya Yesus yang disalib, tidak boleh hanya Yesus dimati, tapi beriman kepada Yesus juga yang dikuburkan. Ya, karena ini penting saudara, penting Yesus dikuburkan. Ingat, persamaan kita menggunakan baptisan selam itu persamaan dengan Yesus mati dan kubur. Begitu. Baru dia keluar dari air, apa saudara, persamaan dengan bangkit. Jadi tidak boleh dihilangkan. Iman itu harus beriman kepada Yesus juga yang dikubur. Mari kita baca bergantian ya, jemaat Tuhan. Baca ayat genap, saya ayat ganjil ya. Saya baca, Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Dia pergi menghadap Yesus dan meminta mayat Yesus. Lalu memerintahkan untuk menanyakannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu melarikannya ke dalam kubur yang baru, yang dihadinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Tuhan berkati, silakan duduk. Sedikit saya menjelaskan ya, saudara. Jadi Yusuf dari Arimatea ini memang dia orang berpengaruh, dia orang Sanhedrin juga, saudara, berpengaruh dalam kepengurusan daripada agama Yahudi. Tapi dia sudah percaya Yesus, makanya dia diam-diam, begitu saudara ya. Dia diam-diam karena sementara pengurus orang Sanhedrin dari ahli-ahli Taurat juga, saudara, mereka kan sedang marah pada Yesus, begitu. Tapi Yusuf Arimatea ini ternyata percaya Yesus. Yesus adalah Tuhan, dia sudah diselamatkan. Nah, sehingga Yesus sudah mati, dia pergi menghadap Pilatus. Dia berkata, karena dia orang berpengaruh, menghadap orang Pilatus tidak sembarangan, saudara, rakyat biasa tidak bisa. Ya, tapi Yusuf ini Pilatus tahu dia orang berpengaruh. Nah, dia datang, dia bicara kepada Pilatus, dan Pilatus mengizinkan. Ya, tanpa seizin Pilatus, saudara, tentara Romawi yang menjaga itu tidak boleh orang mendekat kepada Yesus. Dia berkata, saya minta itu Yesus supaya saya mau kuburkan dia. Pilatus mengizinkan. Nah, singkat kata bahwa Yesus itu Yesus yang benar menurut Alkitab ini, bahwa Yesus yang dikuburkan. Nah, kubur itu ternyata ya zaman dulu, saudara, zaman dulu itu orang-orang kalau dia punya uang, saudara, orang kaya, dia itu sudah buat kuburnya dulu. Dia buat kubur. Kubur itu bukan kayak kubur kita di sini tanah, saudara. Itu di sana batu. Ya, kalau ini batu, dia akan dari samping, menyamping, bukan ke dalam ya, menyamping, digali. Jadi bayar orang mahal, karena batunya keras sekali. Di dalam, nah baru nanti kan siapkan pintu, saudara, akan ditutup begitu. Ya, cuma pakai pintu, tidak seperti kita timbun pakai tanah ya, supaya saudara tahu, oh kenapa kok bisa bangkit keluar begitu. Jangan dia keluar berabu-abu, bertanah-tanah, dah begitu, saudara. Jadi dia batu digali, saudara, dipahat, gali ke dalam, agak belok, saudara, masuk lagi, baru belok lagi, di situ baru ada mayatnya. Ya, nah, sampai di situ. Jadi poin yang saya mau sampaikan di sini adalah Yesus yang benar adalah Yesus yang dikuburkan. Ya, Yesus yang dikuburkan, dan saya katakan tadi ini penting kita ketahui, karena kalau ada orang mau dibaptis, itu wajib dibilang, kami baptiskan engkau ke dalam pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, sebagai persamaan, ya, sebagai persamaan dengan Yesus mati,
kubur, dia tenggelam, dan bangkit. Makanya tidak boleh dihilangkan. Nah, ketika kita beriman kepada Yesus yang benar, saudara, berarti kita beriman kepada Yesus yang dia disalib, dia mati, dia dikuburkan. Nah, itu baru iman yang benar kepada Yesus yang benar. Nah, oh ya, harusnya biasanya kita hari Minggu begini ada baptisan gitu. Ya, pasca kita selalu ada baptisan ya, saudara. Tapi kali ini kok tidak ada yang daftar, mungkin harusnya ada lalu tapi masih ditunda dulu. Mungkin apakah karena pengaruh corona ini ya, saudara, masih tertunda. Tapi minimal kalau ada di antara saudara punya anak, saudara punya keluarga yang belum dibaptis, penting harus dibaptis selam. Kita menganut baptis selam loh, saudara. Tidak percik kita. Ya, karena baptis etimologinya, saudara, dalam bahasa Yunaninya memang itu ditenggelamkan atau diselamkan atau dicelupkan. Nah, jadi makanya kita tidak dipercik. Karena intinya persamaan dengan Yesus mati, kubur. Nah, kalau Yesus itu kan masuk ke dalam batu itu, dikuburkan. Tidak cuma ambil pasir atau apa dipercikan begitu. Itu bukan kubur kan begitu. Kubur. Nah, makanya kalau ada di antara saudara atau sudah dewasa, oh ternyata saudara baru dibaptis percik. Bukan hanya kata baptis, saudara, karena makna atau inti dari etimologi atau arti dan sesungguhnya itu ditenggelamkan. Jadi kalau ada di antara saudara baru dipercik, saya sudah dibaptis Pak, tapi percik. Nah, itu tidak dalam persamaan Yesus mati kubur. Ya, mesti kita harus baptis lagi. Bukan baptis lagi, memang saudara belum dibaptis sesuai persamaan dengan Yesus mati kubur. Begitu. Jadi harus dibaptis. Jadi saya akan bilang saudara belum dibaptis. Yesus saja dibaptis, dipercik atau ditenggelamkan? Ditenggelamkan. Nah, jadi kalau ada di antara saudara sudah dewasa, oh iya ya, ternyata saya baru dipercik. Nah, gitu saudara. Ya, kita harus, saudara datang, Pak, saya mau baptis ulang. Saya akan bilang, itu bukan baptis ulang. Saudara belum dibaptis yang sesuai dengan Alkitab. Nah, gitu saudara. Belum. Jadi harus dibaptis. Gitu. Kita tidak melakukan baptisan ulang. Tidak. Tapi kalau engkau baru percik, kita bilang belum dibaptis. Apalagi saya percik kapan? Waktu bayi. Baptis bayi. Tidak ada. Kalau kita bayi itu diserahkan. Begitu. Baptis itu seperti sudah dewasa. Ya, oke. Ini pentingnya, sekali lagi kita balik. Yesus yang benar, yang kita imani, saudara, adalah Yesus yang dikubur. Oke, saya tidak akan lama di sana. Ada poin yang sedikit lama saya akan bahas. Sekarang kita tentang Paskah. Paskah ini kan adalah kebangkitan, saudara. Kita beriman, saudara, tentu kepada Yesus yang bangkit. Ini juga, saudara. Ya, saya harus beriman kepada Yesus yang bangkit. Tidak boleh hanya, oh saya punya iman Yesus mati, disalib, mati, kubur. Saudara juga harus beriman kepada Yesus yang benar, tidak sampai kepada dikubur, tetapi juga Yesus yang benar adalah Yesus juga yang bangkit. Nah, baca dulu ayatnya, saudara. Baca ayatnya, ya, Matius 28 ayat 1. Ya, saudara bisa lihat apa judul Alkitab saudara di sana? Kebangkitan Yesus. Ya, oke, baca ayat 1, saudara, sampai 10. Bergantian membacanya. Sekali lagi saya undang saudara bangkit berdiri di lantai bawah, di rumah juga bangkit berdiri. Bergantian ya. Setelah hari Sabat lewat, ya setelah hari Sabtu ya. Ingat orang Israel itu pergantian hari itu tidak seperti kita jam 12 1 detik lewat. Mereka itu jam 6 sore. Ya, dia Yesus mati hari Jumat jam 3, itu sudah hitung 1 hari. Orang Israel itu sudah bilang 1 hari 1 malam, itu sudah terhitung 1 hari 1 malam aja. Pokoknya Jumat. Cuma dalam waktu 3 jam sudah pindah hari Sabat atau hari Sabtu, ya kan? Dia sudah pindah ke Sabtu. Nanti Sabtu sore dia lewat masuk ke Minggu. Makanya kita ibadah di hari pertama. Ya, kita ibadah di hari pertama. Jadi hari Sabat itu. Jadi setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar, berarti sudah di hari apa itu?
Setelah Sabat lewat, Sabat itu Sabtu. Setelah sudah mau menyingsing fajar, sudah hari apa? Minggu. Ya, hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama dikatakan fajar pada hari pertama minggu itu. Ya, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang kepada itu, dan mengatakannya roh di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu telah ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Siapa itu penjaga-penjaga? Ya, tentara Romawi. Ketakutan mereka. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jadi ada perempuan-perempuan yang ada di sana, yaitu ada Maria dan lain sebagainya. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu. Dia berada di sini sebagai yang telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia kembali. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Haleluya. Yesus yang benar adalah Yesus yang bangkit. Ketika saudara beriman kepada Yesus yang demikian, saudara punya iman adalah iman yang benar. Haleluya, saudara ya. Nah, kalau kita melihat saudara ayat yang saya lihat dulu ya, saya mau bilang kan begini ya, ada kan orang bilang Yesus tidak bangkit. Makanya saya bilang saudara harus bertahan pada iman yang benar ini. Ya, kira-kira semenjak kapan orang mulai berdusta Yesus tidak bangkit? Kira-kira nih, ada yang tahu nggak kira-kira kapan? Nah, saudara akan tahu kira-kira itu. Coba lihat ayat 11. Apa judulnya di sana? Dusta Mahkamah Agama. Ini Mahkamah Agama Yahudi. Ya, saya baca ayat 11 surah ayat 12 ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu, ya, ke kota. Justru tentara Romawi yang datang ke kota memberitahukan, ya, tentara-tentara Romawi memberitahukan segala yang terjadi. Apa yang segala terjadi itu? Tentang kebangkitan, ya kan? Tentang Yesus sudah bangkit. Kepada siapa? Imam-imam kepala, ya. Nah, dan ayat 12 saudara, 1, 2, 3. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu. Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Stop dulu ya saudara. Padahal murid-murid berani gak kira-kira menghadapi tentara Romawi? Gak berani saudara. Disegel kuburnya. Mendekati saja gak berani. Tentara Romawi loh saudara. Gak main-main mereka. Tapi ini mau ajak berdusta. Oke, ayat 14. Coba 1, 2, 3. Dan apabila hal ini didengar oleh orang negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai kapan? Sampai sekarang. Dan itu cerita jadi terus. Makanya hati-hati saudara berdusta. Saudara, ketika saudara cerita satu dusta ke orang lain, itu susah diberhentikan. Dia akan terus begitu.
Oke, kita kembali. Tapi yang kembali saja. Saya tidak akan berjalan lama di sana menjelaskan. Kembali kita melihat. Saudara, saya sedang mengajarkan saudara kebenaran supaya saudara timbul iman, beriman kepada Yesus yang benar. Haleluya, saudara. Yesus yang benar, ya. Karena begini ya, saudara. Ibadah pagi lalu saya tidak jelaskan, tapi ibadah kedua saya jelaskan begini. Saudara akan mengetahui, ini uang ya, konteksnya uang. Saudara akan mengetahui uang asli. Kalau saudara uang palsu, kalau saudara mengetahui uang palsu, kalau saudara sudah mengetahui uang asli, kan begitu saudara. Bukan berarti saudara tahu uang palsu, baru saudara ketahui uang asli. Tidak. Yang benar adalah ketika saudara sudah mengetahui uang asli, saudara akan begitu mudah mengetahui uang palsu. Itu orang Pak. Ya. Lalu saya katakan, saya pernah saya alami bawa ke bank uang berapa juta, dia pulangkan 2 atau 3 lembar. Dia pulangkan. Pak, ini palsu. Oh, saya sulit, ya, karena memang saya tidak bisa membedakan. Untuk saya, ya, dia bilang ini palsu. Waduh, saya bilang bagaimana ya? Ya, dia tidak bisa terima. Sama persis sebetulnya di mata saya itu tidak ada yang salah. Tapi dia tahu ini palsu, ini asli. Ya, dia tahunya dari mana? Karena dia sudah tahu aslinya. Ya, dia sudah tahu. Dia membuktikan, terpaksa dia pakai alat nih ya Pak. Dia baru pegang, dia bilang ini sudah palsu ini, tapi kasih lihat. Nih bedanya ya, nih dia kasih tahu bedanya. Oh, ya sudah saya bawa pulang. Begitu. Nah, demikian tentu saudara, ada Alkitab berkata ada Yesus yang lain, yang palsu. Hati-hati, ya, hati-hati. Saudara mau ingin tahu lagi, saya sudah berapa kali mengajar di waktu lalu ya, di video atau YouTube yang lalu ya, di mana Yesus itu ternyata yang diajarkan itu oleh orang antikris sebetulnya ya. Jadi hati-hati. Ya, pokoknya saudara pegang saja Yesus yang benar. Saya sudah ajarkan, sudah masuk ke 4 poin ya. Yesus yang benar, Yesus yang disalib. Yesus yang benar mati di atas kayu salib. Yang ketiga, Yesus yang benar adalah Yesus yang dikuburkan. Yesus yang benar, yang keempat adalah Yesus yang bangkit. Ya, itu saudara pegang aja. Sekalipun itu hanya judul-judulnya, ya pemaknaan saya masukkan tadi saudara sedikit lupa, tapi minimal saudara sudah rekam dulu itu. Amin ya. Nanti kan saudara akan bertumbuh. Kadang saya menyampaikan terus mengingatkan lagi begitu saudara. Memang demikian. Makanya ketika seorang menjadi jemaat Tuhan, dia harus jadi digembalakan. Tidak bisa tidak. Dia harus masuk dalam pengembalaan, karena di situ harus diajar sesuai Matius pasal 28. Pergilah, beritakanlah Injil, siapa yang percaya diselamatkan, dan baptislah mereka dan jadikanlah mereka murid. Ya kan? Jadi murid itu saudara masukkan, saudara punya anak, berapa tahun dia sekolah jadi murid? Dari TK, dari apa lagi? Masuk SD lagi, masuk apa lagi? Ya, kita dulu anak-anak sekarang sudah tidak kenal kali apa ya saudara, kelas 3, kelas apa ya mereka. Aduh, saya sendiri sulit hitung. Pokoknya SMP lagi, baru kita bilang SMA lagi, baru apa lagi? Kuliah lagi. Itu murid terus. Jadi kita melihat dia sampai lulus itu bukan berarti saya sudah mendaftar, sudah selesai, atau saya gambarkan, oh saya sudah jadi anggota jemaatnya PDI, terus tidak mau ibadah-ibadah. Tidak bisa. Saudara harus ikutin terus. Iya kan? Saudara mau sekolah saja, saudara tidak masuk 1 minggu, udah kelabatan saudara mau ikutin, udah ketinggalan. Nah sekarang kita puji Tuhan ada di video masuk YouTube, jadi saudara ketinggalan, saudara masih bisa kejar kan gitu. Aduh, kok Bapak Gembala kemarin khotbah apa ya? Poinnya ada 15 ini, saya baru ikutin, ini ada ketinggalan saya ini. Nah saudara cari, buka itu. Ya oke. Ini saya agak panjang di sini nanti. Masih berapa menit sih? 10 menit lagi. Ini berikut saudara. Ini agak butuh ini ya saudara, untuk pengertian ekstra ya saudara ya, karena ini agak rawan nih. Saya mau menjelaskan ini. Yesus yang benar, saudara akan melihat di sini adalah, saya mau katakan begini, Yesus yang punya satu pribadi 2 natur. Nah ini hati-hati ya saudara ya. Bilang dulu sama saya saudara, satu pribadi 2 natur. Bilang 1, 2, 3.
Satu pribadi, dua natur. Ulang lagi. Satu pribadi, dua natur. Oke, jadi Yesus yang benar adalah Yesus yang satu pribadi, dua natur. Oke ya, saudara. Ini makanya saya bilang agak hati-hati nih, saudara ya. Kenapa dia dua natur? Saudara ingat, dia ada natur Allah, ada natur manusia. Makanya, saudara, yang disalib, menderita, yang mati, yang dikubur, yang bangkit, natur apa? Manusia. Oke ya. Jadi saudara pahami itu. Natur manusia. Jadi dia itu tidak dua pribadi ya. Yesus tidak dua pribadi. Satu pribadi tapi dua natur. Naturnya natur Allah dan natur manusia. Itu Yesus yang benar. Kalau orang bilang dia dua pribadi, itu bukan Yesus yang benar. Harus saudara bilang dia hanya satu pribadi tapi dua natur. Nah, coba kita lihat dulu. Saya minta dulu Yohanes 1 ayat 14. Dari sini saja tapi kita baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 14. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah apa? Menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus itu sudah ada kan sejak semula kan? Pribadinya roh, kan begitu saudara. Saudara pribadi, baru dia dikatakan di sini telah menjadi manusia. Jadi bukan berubah ya. Pribadi Yesus tetap ada, maha kuasa dia, baru ketambahan, bukan pribadi ketambahan pribadi, tapi ketambahan natur manusia. Ya. Ketambahan natur manusia. Natur manusianya ada tubuh, natur manusia tubuh. Natur manusia itu bisa lapar atau tidak? Lapar. Terbatas tidak? Terbatas. Bisa mati tidak? Bisa mati. Bisa menderita tidak? Bisa menderita. Itu hanya naturnya saja. Tapi tidak ada pribadi manusia, karena pribadi manusia itu pribadi yang bisa berdosa. Kan begitu saudara? Tapi kalau Yesus tidak bisa. Karena pribadinya adalah Allah, cuma ada natur. Gitu loh saudara. Bisa membedakan saudara. Kalau pribadi manusia bisa berdosa dan memang sudah berdosa. Tapi Yesus tidak ada pribadi manusia. Dia hanya pribadi Allah, tidak berdosa. Tapi ada natur manusia. Natur manusianya apa saja? Ada tubuh, ada darah, kan gitu saudara. Bisa lapar, bisa haus, bisa paham saudara ya. Tapi natur manusia Yesus tidak ada dosanya. Ya, jadi ada dua natur. Saudara agak sedikit memang saya bilang ini agak hati-hati, tapi saudara harus beriman dulu. Iman dulu aja. Yang penting saya kasih temanya itu. Yesus itu yang benar adalah satu pribadi, dua natur. Ya, naturnya adalah natur Allah. Natur Allah itu gini. Natur Allah itu adalah beda dengan natur manusia. Kalau natur manusia tadi saya bilang itu terbatas, bisa lapar, bisa haus, bisa mati. Kebalikan dari natur Allah. Natur Allah itu sifat kekal, maha ada, tidak bisa mati. Bisa paham saudara ya? Ada di mana-mana dalam waktu bersamaan. Sudah bisa mengerti saudara ya? Nah, kalau saudara masih agak ini, tidak apa-apa ya. Yang penting terima judulnya dulu. Satu pribadi, dua natur. Saya kasih ini ya saudara, ilustrasi, tapi tidak sama. Gini ya. Saudara pernah lihat nggak saudara? Ada. Ini saya mau bikin ini pohon loh saudara, atau tanaman. Ini hanya untuk imajinasi saudara saja. Ya, imajinasi saudara saya mau ini. Saudara, gini ya, gimana ya? Sorry ya, saya tidak pintar bikin ini. Nah, ini ada sana saya bikin, ini ada ini, terus ada di sini. Ini juga ada cabang di sini, terus ini nih. Ini pohon ya, saudara, ada buah lah, ada buah. Sini saya bisa bilang jambu. Ini saya tulis jambu. Ini rambutan. Oke, soalnya ingat aja ini rambutan. Jadi ini ada pohon rambutan. Ini ada. Saudara pernah lihat nggak? Ini hanya ilustrasi saja, saudara. Saudara pernah lihat nggak satu pohon dua buah berbeda? Siapa yang pernah lihat? Saudara?
Buah apa? Saya sudah pernah lihat, saya kaget. Saudara pulang lihat di YouTube. Ya, jadi aslinya seandainya pohon rambutan, dia masukkan, tambahkan di sini pohon jambu. Jadi ada berapa pohon sebetulnya aslinya? Satu, tapi ada dua apa? Buah. Ada buah rambutan, ada buah jambu. Jangan sudah bilang ada pohon jambu, ada pohon rambutan. Tidak boleh ada dua pohon. Cuma ada satu pohon, tapi rambutan dan jambu. Nah, saudara pulang, saya kasih tugas saudara pulang cari itu di YouTube, supaya saya cuma kasih imajinasi, supaya pendekatan buat saudara bahwa ini yang ditambahkan, yang aslinya ini. Nah, pribadi Yesus itu cuma satu, baru ketambahan natur manusia. Saya sudah bilang natur manusia tadi itu apa, saudara? Ada tubuh, bisa lapar, haus, bisa mati, kan begitu. Ada darah, ya, bisa paham ya? Itu naturnya. Sudah naturnya begitu manusia. Nah, itu yang ditambahkan di sini. Tapi pribadinya hanya satu, adalah pribadi Yesus yang Maha Kuasa. Ya, oke, saudara sudah bisa memahami? Ada yang sedikit bingung? Ya, minimal saya bilang begini, saudara ke gambar ya. Oh, jadi Yesus yang benar, saudara, dalam poin ini adalah Yesus yang satu pribadi, dua natur. Ingat saudara ya, jangan sampai saudara bilang, oh Yesus itu dua pribadi, ada pribadi manusia, pribadi Allah. Tidak, maksudnya Yesus itu tetap dia satu pribadi tapi dua natur. Naturnya natur Allah dan natur manusia. Supaya ketika saudara pahami ini, ternyata Yesus, kita sudah beriman Yesus yang benar, Yesus yang mati, Yesus yang disalib, Yesus yang mati, Yesus yang kubur, Yesus yang bangkit. Itu adalah tentang naturnya manusia, ya. Kalau natur Yesus sebagai Allah pernah mati tidak? Tidak pernah mati. Nggak akan pernah mati. Nah gitu sih. Karena dia sudah ada sejak kekal sampai kekal. Nah itu ya. Oke. Saya kasih lihat ayat lagi bagi saudara. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 5 ayat 7. Saudara harus pegang ini loh saudara, Yesus tidak lama lagi datang saudara. Karena banyak orang yang Yesus bilang di akhir zaman betul-betul dia tidak kenal. Padahal orang Kristen dia tidak kenal karena mengimani Yesus yang lain, Yesus yang salah. Mari kita baca ayat yang ke-7. 1, jemaat di bawah juga ikut ya, di rumah juga ikut. 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia. Oke ya. Jadi dalam hidupnya sebagai manusia. Nya huruf apa? Besar. Jadi hidupnya Yesus itu sebagai Allah, tapi dia karena sebagai manusia. Sudah naturnya ya. Dia menjalankan natur manusia. Terus baca, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia atau kepada Bapa. Bisa paham saudara ya? Makanya orang kadang-kadang, kok Yesus kamu kok begitu ya? Kok bisa meratap, bisa nangis begitu? Kok bisa berdoa? Lah dia bukan Tuhan, masa dia berdoa kepada Bapa? Kepada Tuhan? Sebetulnya dia sedang berdoa melalui natur manusia, gitu ya. Terus, yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi kalau sudah melihat begini, oh tentang kesalehannya, oh berarti tentang natur manusianya dia. Ayat, 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya apa? Sebagai manusia, ya, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Jadi yang mati dikatakan, ya, yang dibunuh itu natur manusia. Jadi jelas Alkitab bilang. Karena natur Allah Yesus tidak bisa mati. Oke. Dan juga sudah dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan adalah natur manusia. Sampai sekarang saya tidak bisa tolak, saudara. Sampai sekarang Yesus itu tetap dua natur.
Dia ada di sorga. Dia naik ada tubuh apa tidak? Ya, nanti kita bahas kenaikan lagi, saudara ya. Kenaikan Yesus. Ya, saya minta satu ayat lagi. Roma 9 ayat 5. Mari baca bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Yang di bawah juga bangkit berdiri. 1, 2, 3. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dulu. Perhatikan ya. Tahan dulu ayat ini ya. Ayat di atas bilang mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Ya, ini orang Israel. Yang menurunkan Mesias, itu Mesias datang dari orang Israel, ya, dalam keadaannya sebagai manusia ya. Jadi dia keadaan sebagai manusia sebetulnya dia punya darah tubuh tapi berdarah apa saudara? Saya orang Minahasa nih, Manado. Orang Minahasa Manado atau dia berturunan darah orang Yahudi? Naturnya dia adalah darah orang Yahudi, kan begitu saudara? Ya itu yang maksudnya. Tapi selanjutnya berkata koma ya, yang ada di atas segala sesuatu. Ya, ia adalah apa saudara? Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi ada dua natur. Dia Allah, dia manusia. Jadi ada natur Allah dijelaskan di sini. Dia ada natur Allah. Dia Allah maksudnya naturnya Allah, memang dia aslinya Allah. Tapi ada natur manusia, tapi harus dipuji sampai selama-lamanya. Itu kita bilang. Karena orang Yahudi bingung, nah masa dia Allah? Yesus salah satu dihukum saya bilang kemarin karena menyatakan dia itu Allah. Yesus yang bilang, kamu bilang kamu anak Allah. Itu bagi orang Yahudi anak Allah itu sama dengan Allah. Orang Yahudi, anak Allah bukan berarti anak lahir saudara ya. Anak Allah sama dengan Allah. Nah makanya orang Yahudi marah sekali. Oh kamu kok menyamai dirimu? Nah, makanya dijelaskan di sana. Kamu menyamai dirimu dengan Allah. Makanya dibilang dalam ayat tadi, puji dia sampai selama-lamanya. Makanya saudara, kalau saudara memuji Yesus yang benar, dalam iman yang benar adalah Yesus yang punya dua natur. Haleluya saudara. Dia natur manusia, dia natur tapi pribadinya adalah pribadi maha kuasa. Haleluya saudara ya. Jadi sampai di sini saya sudah akan lewat. Saudara bisa pahami. Saya sudah jelaskan. Saudara kalau ada saudara masih penasaran, ikut di ibadah entah komsel atau ibadah pendalaman Alkitab ya, di setiap Jumat pertama dan ketiga ya. Nah itu saudara saya sudah beri kesempatan, sekalipun saya sedang mengajar, saudara langsung bisa angkat tangan, bertanya di tengah saya sedang menyampaikan, boleh. Saudara tanya, Pak, kemarin firman bagi saya belum mengerti, tanya. Nanti saya jelaskan. Ya, oke begitu saya mengajarkan saudara dalam hal ini kita sudah bahas tentang 5 berarti ya. Sudah 5, saudara ingat ya, masih ada berapa berarti? 10 ya, saudara ikutin terus. Ya, saya menyampaikan tentang firman ulang. Yang pertama, Yesus yang benar adalah Yesus yang disalib. Yesus yang benar adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang benar adalah Yesus yang dikuburkan. Juga Yesus yang benar adalah Yesus yang bangkit. Yang kelima, Yesus yang benar adalah Yesus yang satu pribadi, dua natur. Haleluya. Oke, ingat terus itu ya, ingat judulnya itu, 5 poin itu. Tuhan Yesus memberkati kita dan biar terus iman kita bertumbuh dalam iman yang benar menjelang Yesus datang kedua kali ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Karenanya firman-Mu lah yang menumbuhkan iman percaya kami. Doa kami Tuhan terhadap kami dan jemaat-Mu di tempat ini, biar kedatangan-Mu kedua kali saatnya, pada saat iman kami benar-benar bertumbuh pada iman yang benar dalam firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini, saat Engkau datang kedua kali, semua kami bertemu dalam kerajaan sorga yang kekal.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini hamba mau berdoa kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Saudara, ada yang perlu didoakan di tempat ini, saudara boleh angkat tangan. Saya juga mendengar ada beberapa jemaat yang sedang sakit saat ini. Kalau engkau pun di rumah, engkau angkat tangan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha ada, maha hadir, maha penyembuh, maha berkat. Yang perlu didoakan, ada pergumulan apapun dalam hidupmu, tetap percaya, tetap angkat tangan kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa kepada Tuhan. Terus dan terus kepada Tuhan. Saya mau berdoa saat ini kepada engkau yang mengangkat tangan, karena engkau punya pergumulan-pergumulan, baik di tempat ini dan engkau yang sedang di rumah. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah kami yang sedang mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang maha tahu Tuhan. Kau lihat kami telah bertindak dengan cara mengangkat tangan bahwa kami ada pergumulan-pergumulan khusus. Tuhan, kami berdoa kepadamu, pergumulan-pergumulan anak-anakmu, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, Tuhan, di dalam pendidikannya, kesehatannya, bahkan ada yang sakit. Kami berdoa, hanya Engkau yang memberikan jawaban. Mohon di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah keberkatan-Mu, nyatakanlah kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima bahwa Tuhan menolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Engkau turun tangan saat ini. Kami berterima kasih Bapa untuk kasih kami percaya Engkau telah menolong, Engkau berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah yang kita sudah terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpahan. Dan kalau ada jemaat yang mau memberikan persembahan secara transfer, bisa transfer ke BCA 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Rinata. Dan untuk persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke BCA 740-051-6574 atas nama Ian Cemanole. Dan untuk persembahan sekolah minggu nanti bisa ditransfer ke BCA 572-542-6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Puji Tuhan. Dan sebagai pengumuman untuk minggu yang akan berjalan, untuk hari Rabu ada ibadah komsel melalui aplikasi Zoom jam 19.30, dan hari Jumat, ini udah Jumat kedua ya, karena kemarin Jumat pertama hari Jumat jadi tidak ada pelajaran, dan ini ibadah WSP melalui aplikasi Zoom jam 19.30. Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Omar ini, mungkin ada penyampaian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Nah, saya sebagai ketua kaum wanita di tempat ini, saya mau menyampaikan bahwa selama ini setiap hari Sabtu kita adakan doa jam 6 sampai jam 7. Tapi saya merasa kurang afdol karena kami berdoa di rumah masing-masing. Maka saya ajukan kepada Bapak dan Ibu Gembala, kalau bisa doa itu diadakan di Zoom. Jadi saya harapkan semua kami jemaat di GPDI, mari kita bersatu, kita bangkitkan semangat kita masing-masing untuk terus berdoa, karena doa adalah nafas kehidupan bagi kami orang Kristen. Oleh sebab itu saya mengundang semua jemaat untuk
ikut dalam Zoom untuk adakan doa mulai jam 7 sampai jam 8. Dan biarlah kita semua terus membangkitkan iman kita untuk terus maju dalam Tuhan. Karena waktu udah begitu singkat, saudara-saudara. Waktu yang Tuhan berikan pada saat ini terlalu singkat. Oleh sebab itu mari kita pakai waktu kita untuk terus melayani Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, itulah penyampaian dari Omar ini. Jadi udah memulai satu minggu yang akan berjalan. Puji Tuhan. Dan ibadah minggu kemarin seperti biasa, jam 8 ibadah offline dan jam 5 ibadah offline bersama ibadah online. Puji Tuhan, dan kita akan mendengarkan dari GMB. Ya, jadi shalom semuanya. Shalom. Dalam rangka diakonia IMB dan juga sekolah minggu, kita itu mau jual beberapa makanan dan minuman. Jadi kan kayak kemarin udah ada buka PO di WA kan. Nah, jadi untuk hari ini itu ada makanannya itu ada spaghetti dan juga leciti untuk minumannya. Bagi yang udah pesan lewat PO itu bisa diambil dan juga dibayar nanti di meja depan situ. Terus untuk bagi yang belum pesan PO itu masih ada sisa 4 spaghetti dan juga ada sisa 7 leciti. Untuk spagettinya harganya 20 ribuan satuannya, untuk lecitinya ada 15 ribu. Terus untuk minggu depan itu kita juga buka PO, ada menggoti sama soto ayam. Untuk menggoti harganya 15 ribu, tapi kalau yang soto ayam kita belum tahu harganya. Bisa PO kalau mau pesan bisa langsung di meja depan atau di WA juga bisa. Itu aja. Terima kasih. Segera kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Saya undang kita sama bangkit berdiri menyanyikan pujian Glory Glory Haleluya. bersama jemaat-Mu datang kepadamu. Kami mau berdoa buat pemerintah kami, Tuhan tolong berkati pemerintah kami ya Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri-menteri dari pusat sampai daerah pemerintahan ini, Tuhan taruh hikmat-Mu bagi mereka. Berkati negara ini, berkati rakyat Indonesia. Berkatilah TNI, Polri Tuhan. Para dokter-dokter juga sudah menangani pasien-pasien, mereka boleh mengalami kesembuhan juga. Terima kasih ya Tuhan. Secara hamba mau berdoa pada seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, sepanjang minggu ini mereka kembali akan melakukan segala aktivitas mereka, baik Tuhan dalam pendidikan, baik aktivitas di rumah, pekerjaan di kantor mereka, di toko atau apapun aktivitas, kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang akan dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Tuhan berkati segala kebutuhan hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami mau pulang, tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, juga dalam keberkatan Tuhan. Kami akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita.
Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, juga yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.